Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dilimpahkan oleh Allah rahmat, hidayah, serta keselamatan bagi kita, juga kesehatan bagi kita di masa pandemi ini. Anak-anak yang saya cintai, kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, mata pelajaran PPKN kelas 9. Untuk mengawali, mari kita baca bersama barokah dari basmalah dengan harapan apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan dan keberkahan, manfaat bagi kita semua. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya cintai, sebagai pengetahuan awal mengenai penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, bahwa Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945. Ini berdasarkan hasil sidang dari BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di mana pada masa sidang itu ada 3 tokoh yang menyampaikan pandangan rancangan tentang dasar negara Indonesia. Kemudian untuk penetapannya sendiri, penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu baru dilakukan 1 hari setelah hari kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini berdasarkan dari hasil sidang PPKI. Kemudian untuk berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya, dalam perjalanannya banyak sekali mengalami pasang surut. Ini pernah terjadi, ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lain. Upaya ini alhamdulillah dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masih ada, masa kini, masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional, maka dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Untuk penerapannya sendiri, penerapan Pancasila di awal kemerdekaan atau pada masa Orde Lama, ini pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup mengalami banyak masalah. Ini dibuktikan adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Berikut termasuk hal-hal yang pernah terjadi yang dianggap sebagai mungkin ketidaksepahaman dengan Pancasila. Dibuktikan yang pertama, adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 48. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Kemudian yang kedua, adanya pemberontakan DI-TII, DI Darul Islam, TII Tentara Islam Indonesia, pimpinan Soekarmadji Marijan Kartosuwiryo. DTI mengadakan pemberontakan pada tanggal 17 Agustus 1949. Adapun tujuan gerakan dari DITI ini adalah
untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar syariat agama Islam. Anak-anak yang saya cintai, selain beberapa peristiwa tersebut, ini juga ada beberapa contoh atau hal terkait dengan penyimpangan terhadap undang-undang dan Pancasila. Yang pertama, adanya kesepakatan penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Padahal secara kedudukan DPR itu sebagai pemegang kedaulatan, di mana DPR punya tugas kepengawasan terhadap presiden. Tapi ini justru presiden yang membubarkan DPR. Ini berarti bentuk penyimpangan atau ketidaksepahaman terhadap UUD dan juga Pancasila. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat, ditunjuk oleh Presiden. Ini merupakan satu bentuk penyimpangan, anggota MPR yang kemudian ditunjuk oleh Presiden. Nah, ini nanti kalau memang betul-betul terjadi, maka tugas kepengawasan MPR nanti akan menjadi mandul karena ditunjuk oleh Presiden. Kemudian pada masa tersebut juga terjadi pemberontakan G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis, ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Tapi pemberontakan G30 SPKI alhamdulillah berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelumnya mari untuk mengakhiri kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.